Al-Karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syaqahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi yu'zibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar ila akhir ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hidangan Allah berupa Al-Quranul Karim. Sebagaimana dalam sebuah hadis, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fil ard fata'allamu min ma'dubati. Sangat berbahagia bagi orang yang dia bisa menikmati Al-Quran sebagai hidangan Allah. Tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan jasad, tapi sebagai seorang insan yang hakikat unsurnya adalah nafs atau ruh, maka sudah kewajiban kita untuk senantiasa seimbang di dalam memenuhi kebutuhan nafsiyah kita. Salawat dan salam kita limpah curahkan pada figur kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jazakumullah khairan kepada komunitas kawan ukhuwah yang sudah memfasilitasi terselenggaranya kajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita di era fitnah, di era banyak hal-hal yang bisa merusak keimanan atau bahkan membatalkan keimanan di akhir zaman ini. Tema yang diamanahkan dari panitia tentang Jilut Tauhid, generasi Tauhid. Kalau Sayyid Qutb itu, beliau punya satu bab dalam kitab Ma'alim Fiktorik, Jilun Qur'aniyun Farid, generasi Quran yang unik. Kalau Syekh Ali Solabi, beliau punya satu bahasan tentang Jilun Nasr wa Tamkin, generasi yang mendapatkan pertolongan dan kejayaan. Saya punya Jilut Tauhid, generasi Tauhid. Walaupun ini merupakan gabungan dari berbagai referensi, kitab-kitab, buku-buku, kemudian digabungkan menjadi sebuah judul. Kalau dirinci ini sangat banyak sekali, tapi akan diringkas saja menjadi 1 jam atau mungkin lebih sedikit. Kurang lebih ada 3 bab sebetulnya ini. Ada 1000 halaman. Kalau dipanjangkan, dan alhamdulillah saya berhadapan dengan 2000 orang ini. lebih dari 2000 orang. Insyaallah. Baik, ihwatal iman hafizakumullah. Kira-kira tema ini penting tidak? Penting. Gampilnya rawasannya penting gitu nya. Pentingnya apa? Ma ahammiyatu hadzal maudu.
Apa urgensi pentingnya tema ini kira-kira? Karena biasanya kan kalau misalkan kajian itu nggak jauh dari membahas tentang fikih. Padilah. Siapa yang tidak senang dengan padilah? Kalau misalkan antum nisfu Sa'ban mengaji 3 kali Yasin, dihapuskan dosa setahun ke belakang. Itu enak sekali itu. Dan biasanya kita suka ingin mendengarkan hal-hal yang bersifat yang menyejukkan. Tapi kalau sudah berbicara tentang hal-hal akidah, agak gerah sebetulnya. Agak panas. Tapi saking sejuknya dengan padilah, dengan fikih, akhirnya beku dan tidak bergerak. Jadi kalau misalkan membahas hal-hal seperti ini, biasanya agak sedikit aduh gitu ya. Ketika ilmu naik, ihwatal iman afidakumullah, maka hiburan akan turun dalam jiwa seseorang itu. Kalau hiburan naik, maka ilmu akan turun. Sehingga kebanyakan umat Islam hari ini di dalam menerima ilmu pun harus banyak hiburannya. Terus deh. Ketika ceramah harus lucu, karena memang dominan masih hiburan yang ada dalam jiwanya itu. Insya Allah kita bukan orang seperti itu. Jadi silakan yang ngantuk mau tidur asalkan mimpinya mimpi kajian. Baik, ikhwatul iman hafizukumullah. Ini sederhana saja, tidak terlalu banyak variasi. Bisa dilihat di slide atau layar. Sengaja semua hampir dominan bahasa Arab supaya kita belajar bahasa Arab. Jadi paling terjemahan Quran saja yang terjemah Indonesia. Nanti ke bawahnya banyak poin-poin yang bahasa Arab dan gundul. Ya. Pertama adalah ahamiyatu hadzal mawdu'. Urgensi tema ini. Apakah tema ini penting untuk dikaji saat ini? Pertama adalah waqi'unal yaum. Realitas kita saat ini, hari ini, dewasa ini. Apalagi yang menimpa umat Islam. Coba kita gunakan sam'a kita, basor kita dan afidah kita untuk melihat realitas hari ini. Kira-kira kalau zaman Nabi saja, Nabi perintahkan kepada para sahabat, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana? Kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Itu zaman Nabi. Kalau zaman Nabi pun sudah seperti itu, Nabi perintahkan sahabat untuk memperbaharui iman, kira-kira di zaman sekarang kita sudah tidak bertemu dengan Nabiullah. Kualitas umat Islam pun sudah berbeda dengan kualitas para sahabat generasi awal. Kita sudah tidak mendapatkan tarbiyah Islamiyah secara intensif. Kira-kira seperti misalkan istiqomah. Istiqomah saja di zaman Nabi, Allah perintahkan Nabi untuk istiqomah. Padahal itu zaman Nabi. Kalau dibandingkan kondisi hari ini kira-kira, maka ini yang digambarkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Nadwi dari India. Ini merupakan sebuah zaman yang disebut dengan Ahdur Riddah, zaman kemurtadan.
Dan kita perlu pahami, perlu dalami apa itu riddah sebetulnya. Apakah sebatas orang itu pindah agama dari Islam ke Kristen, ataukah mengganti yang lain? Dalam sebuah bukunya beliau terjemahannya murtad yang mencekam dan mengancam. Beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang atau sebuah masyarakat itu kembali ke belakang yang asalnya menggunakan aturan Allah, kemudian mengganti aturan Allah dengan aturan yang lain, maka disebut riddah. Pindah aturan. Karena umat Islam sebelumnya pernah mengalami satu fase kejayaan kurang lebih 13 abad semenjak zaman Nabi, dan yang mendominasi umat Islam itu adalah aturan syariat. Yang hari ini walaupun sebagian umat Islam masih ada yang melaksanakan syariat Allah, tapi tidak mendominan hari ini. Nah, itu dikhawatirkan. Ini pendapat beliau. Jadi ini sebuah zaman yang ahdur riddah, zaman kemurtadan. Jadi tidak harus pindah keyakinan dari Islam kemudian berubah menjadi Kristen, akan tetapi ketika mereka melaksanakan aturan Allah dan berganti menjadi aturan lain, maka itu sebagai kembali ke belakang. Kita lihat ayatnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim, dan seterusnya. Ini menggambarkan ketika umat Islam masuk fase kondisi seperti ini, kan ayat Allah. Tidak mungkin Allah tidak sesuai dengan realitas. Apakah Quran itu tidak sesuai dengan kenyataan ya Wakillah? Kira-kira Allah itu memiliki sifat al-kalam di sifat 20, dan Al-Quran pun merupakan kalamullah. Ketika Allah Ta'ala tidak terikat dengan ruang dan waktu, begitupun Al-Quran. Al-Quran tidak terikat ruang dan waktu, bisa melintasi waktu, bisa menceritakan, mengisahkan masa lampau dan masa yang akan datang. Ini di zaman Nabi turunnya. Al-Maidah di zaman Nabi pas Madaniyah, akan tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ketika ada sekelompok umat yang asalnya mereka komitmen dengan aturan Allah, kemudian berubah mengganti aturan Allah dengan aturan yang lain, maka bisa kena dengan khitab ayat ini. Nanti Allah akan ganti kondisi itu dengan sebuah generasi. Ini yang saya maksudkan. Jadi generasi-generasi yang disebutkan di sini karakteristiknya merupakan tadi generasi tauhid. Jadi ketika masuk pada fase seperti ini, sebuah kondisi seperti ini, maka sunnatullah sudah menjadi ketetapan Allah, akan dihadirkan oleh Allah generasi yang seperti ini. Apakah kita termasuk atau tidak? Tinggal melihat konsep yang nanti akan dipaparkan. Jadi saya tidak akan menjadikan ikhwan sebagai objek. Objeknya kajian, konsepnya kajian, objeknya saya subjek, ikhwatul iman juga subjek, pelaku. Kita akan mencoba untuk menyamakan sesuai belum kita. Kalau kita menginginkan menjadi generasi yang bertauhid, generasi yang memiliki ketahanan akidah, ketahanan fikrah Islamiyah, ketahanan sikap al-mauqif al-Islamiyah.
Ini yang pertama. Khawatir kondisi hari ini, waqi'unal yaum, kondisi hari ini kita masuk pada suatu fase yang Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 54. Yang kedua, zaman fitnah, ahdul fitan. Ini sebuah hadis yang menggambarkan sebuah kondisi. Silahkan nanti apakah ini sudah masuk ataukah belum hari ini. Bahwa umat Islam di zaman ini, Rasulullah menyampaikan, terjemahnya saja, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Al-Madain berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdus Somad bin Habib Al-Azdi dari bapaknya Habib bin Abdullah bin Syubail bin Auf bin Abu Hurairah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada Thauban, apa yang akan kamu kerjakan wahai Thauban ketika ada beberapa umat berkerumun dan memperebutkan kalian sebagaimana berkerumunnya kalian pada sebuah hidangan kemudian mendapatkannya. Jadi seolah-olah Rasulullah menyampaikan bahwa umat Islam yang dulu pernah mengalami sebuah kejayaan kemudian suatu saat akan dikerumuni oleh berbagai kaum seperti sebuah hidangan, diperebutkan. Kemudian Thauban berkata, demi bapa dan ibuku, apakah karena kami sedikit wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bahkan kalian di waktu itu banyak, akan tapi hati kalian terkena penyakit wahan. Jadi kuantitas umat Islam tapi tidak berkualitas, tidak memiliki iman yang kokoh, tidak menjamin mereka akan mengalami kejayaan. Kita lihat hari ini realitas kita. Misalkan di sebuah bangsa ada yang mendapatkan penjajahan. Sudah barang tentu umat Islam hari ini dalam kondisi yang dilanda kemiskinan. Sangat berbeda 180 derajat dengan kondisi di zaman Nabi Muhammad dan para sahabat. Apa kita akan acuh tak acuh dengan kondisi seperti ini? Sementara Rasul menyampaikan tidak beriman ketika seorang muslim tidak peduli dengan urusan muslim yang lain, tidak berihtimam, tidak peduli, cuek gitu, acuh tak acuh, sudah merasa soleh sendiri, merasa dirinya soleh dan tidak berkeinginan untuk memperbaiki kondisi. Ini juga dikhawatirkan. Maka sangat penting kita memiliki tauhid. Penyakit yang menimpa ketika kondisi terjadi seperti inilah al-wahan. Ma huwa wahnu? Apa itu wahan kata sahabat itu? Qala hubbukum dunya wa karahiyatul kita. Di sini riwayat yang lain ada yang bilang wa karahiyatul maut. Di sini hadisnya wa karahiyatukum kita, membenci perang karena takut mati. Sama, esensinya sama, mereka takut mati. Hubbu dunia. Nah, ini yang hari ini dicoba dibentangkan oleh orang-orang yang anti-Islam, dihamparkan hawa nafsu supaya ngarui, supaya umat Islam ngarui, terutama para pemuda. Setelah ngarui mengadakan kontrak untuk hidup di bawah kekuasaan mereka. Ihwata iman hafizakumullah, kita lanjutkan. Jadi tema urgensinya 2 saja, tidak terlalu banyak.
Ya, bukan berarti dibatasi, tidak, sangat banyak sekali, tapi dibatasi secara tertib ilmu. Apa itu tauhid? Kita nggak akan berbicara terlalu panjang dengan konsep tauhid, apakah sifat 20 atau yang lainnya, tapi kita akan langsung ke inti saja dalam hal ini. Mafahim haulat tauhid, pemahaman sekitar tauhid. Satu saja. Tauhid merupakan asasud da'watu al-anbiya wal mursalin. Tauhid adalah asas dakwah para nabi dan para rasul. Sepakat tidak? Sepakat. Ada nabi yang mendakwahkan selain tauhid? Tidak. Nabi apa kira-kira? Atau nabi palsu? Di Indonesia banyak, saking hebatnya bisa menangkap malaikatnya, polisi dan sebagainya. Malaikat yang ditangkap ke polisi dan diurang-ulang. Hebatnya polisi diurangnya, bisa menangkap malaikat. Menangkap Tuhan. Ini yang menjadi inti. Dari sinilah kita akan mencoba untuk nanti melanjutkan apa maksud generasi tauhid itu. Yang menjadi dasar dakwah para nabi dan para rasul adalah tauhid. Siapa bapak tauhid kita? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihis salam. Rasul pertama siapa? Adam atau Nuh? Kayaknya ini pendapat ulama beda. Ya. Kalau secara keluarga Nabi Adam pertama, tapi kalau secara menghadapi sebuah bangsa, sebuah kaum adalah Nabi Nuh alaihis salam. Itu pendapat para ulama. Tapi kalau Pak Tauhid terkenal, dan Nabi Ibrahim dakwanya nggak di medsos, tapi dakwanya langsung menghadapi musuhnya, tidak di medsos. Karena mungkin nggak ada medsos dulu ya, nggak ada Facebook ya. Ma dalilnya? Kita lihat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus kepada setiap umat rasul. Jadi Allah mengutus para rasul kepada setiap umat. Apa misinya? Pesannya apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Ini bahasa kalimat taghut ini sering juga diangkat ya oleh sebuah gerakan-gerakan wallahu alam lah. Tapi ini mustalahatus syar'i. Kita harus mengembalikan istilah ini kepada Al-Qur'anul Karim. Jangan kemudian istilah Quran diterjemahkan oleh pemikiran-pemikiran ro'yu seorang. Ya akhirnya nanti ada kesalahan dalam pemahaman. Qurannya benar, masdarnya benar sumbernya, tapi karena manhaj yang berbeda kemudian salah memahami. Kita lihat. Jadi setiap umat itu, dan ini yang bilang siapa? Allah. Walaqad ba'atsna, dan sungguh. Kalau manusia bilang sungguh, kira-kira ada kemungkinan bohong tidak? Manusia. Kalau bilang sungguhnya saya mau tengah bohong, itu kemungkinan bohong tidak? Nah. Tapi kalau Allah yang bilang, Allah yang berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan, bohong tidak? Berarti Allah mengutus kepada setiap umat itu pembawa risalah, rasulan. Ya, isim nakirah. Misinya untuk ani budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu minhum man haqqat alaihi dalalah. Fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kira-kira ada nggak nabi yang diutus tadi? Kalau kita
terjemahkan istilah ubudullah wajtanibut taghut, kesimpulannya adalah la ilaha illallah. Ubudullah apa? Illallah. Wajtanibut taghut la ilaha. Harus ya? Iya. Kalau begitu, sunnatul anbiya wal mursalin, dakwah para nabi adalah la ilaha illallah. Atau di ayat yang lain misalkan, ketika Allah mengutus Nabi Nuh, kalimat seruannya adalah ubudullah malakum min ilahin ghairu. Ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, ubudullah malakum min ilahin ghairu. Terus sampai ke Nabi Musa alaihissalam, sampai ke Isa dan Rasulullah, ubudullah malakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian kecuali Allah. Togut itu siapapun dia yang melampaui batas syariat. Dari kata togo, melampaui batas. Jangan menuduh ke seseorang atau sekelompok tertentu. Kita pun bisa, Pak. Kita pun bisa menjadi togut ketika kita melabrak aturan Allah. Ketika hawa nafsu kita dijadikan ilah, sembahan, dengan menghilangkan atau mengorbankan akal kita. Itu yang terjadi. Misinya adalah itu. Ya. Kalau begitu nanti generasi tauhid diantaranya adalah generasi yang juga memiliki misi dakwah yang sama. Misi dakwah yang sama. Membebaskan manusia dari penyembahan hawa nafsu. Yang dominan hawa nafsu. Untuk mereka bisa berafiliasi kepada aturan Allah. Komitmen dengan syariat Allah yang asalnya dengan hawa nafsu, pergaulannya dan sebagainya. Arman. Lanjutkan.